Roky Gerung dikebuki, putusan pengadilan Gerung tak boleh lagi jadi pembicara provokator, dibungkam selamanya. Nah, ini hukuman paling cocok, gak ada lagi kalimat-kalimat dungu. Ya, supaya hakim menghukum Roky Gerung untuk tidak berbicara di seminar-seminar baik onsite maupun online. Kenapa saya mengajukan itu? Karena ketika dia berbicara dengan mencaci maki, maka akan dampaknya sangat besar. Ya, ini kan tuntutan yang saya ajukan atau isi petitumnya karena memang dilihat dari dampak. Ketika dia berbicara sesuatu yang melanggar kepatutan, melanggar ketertiban umum karena akhirnya mengakibatkan kerusuhan, walaupun dari hari pertama saja sudah banyak demo dan sebagainya, itu saya rasa pantas atau sepatut kalau saya minta dia dilarang. Karena apa? Kalau tidak dilarang, maka dia akan melakukan lagi perbuatannya dan juga kemungkinan followernya atau subscribernya ya itu akan meniru. Mereka penuh dengan kearif dan bijaksana. Jalan filsafat itu adalah jalan menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Roky masuk ke lingkar premanisme. Bahasa-bahasa itu mengotori pikiran dan hatinya. Ini yang bahaya bagi Roky. Sementara satu sisi diperlukan untuk memberikan aflufung penyegaran pada bangsa, tapi dia kotori sendiri penyegaran itu dengan mulut-mulutnya yang kotor. Itu yang bahaya. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Roky Gerung digugat oleh seorang advokat bernama David Tobing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar tak menjadi pembicara dimanapun. Gugatan David itu berawal dari kekecewaannya kepada Roky Gerung yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Gugatan kepada Roky dilayangkan David Tobing Kamis 3 Agustus 2023. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 712-PDT-2023-PNJKT-SEL. David mengajukan sejumlah permohonan ke Majelis Hakim PN Jaksel, salah satunya menghukum Roky agar tidak mengucapkan kalimat hinaan kepada Jokowi lagi. David juga meminta hakim menghukum Roky untuk tidak menjadi narasumber di televisi, radio, seminar, ataupun media sosial. David meminta hakim menghukum Roky tidak menjadi pembicara selama seumur hidup. David menjelaskan gugatan terhadap Roky terkait perkataan Roky di acara konsolidasi akbar aksi sejuta buruh. Ucapan Roky yang menyebut Jokowi mempertahankan legasinya yang masih pergi ke Cina untuk nawarin IKN, yang masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Hal itulah yang menyebabkan Roky menyebut Jokowi dengan sebutan bajingan tolol. Menurut David, kata-kata bajingan tolol menghina martabat presiden. Tak hanya itu, David menyebut perkataan itu juga mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai budaya dan kesopanan. Roky Gerung sebagai yang tergugat tidak hadir dalam sidang gugatan perdata oleh advokat bernama David itu. Alasannya Roky menilai gugatan itu absurd. Sidang gugatan Roky pun ditunda. Hakim mengatakan pengadilan hanya memanggil sebagaimana alamat yang disampaikan penggugat. Meskipun Roky menilai gugatan tersebut absurd, tapi seharusnya dia datang dan membuktikan bahwa gugatan itu memang benar-benar absurd. Jika memang itu tidak benar, ya buktikan saja. Berikan fakta-fakta yang menyebabkan gugatan itu tidak sah. Karena semakin menghindar, fakta jika Gerung pantas dihukum memang benar adanya. Semoga saja hakim adil dan mengabulkannya, karena jika Roky Gerung masih diizinkan ngebacot dan menebarkan kebencian, lihat saja efeknya. Kata-kata kotor, fitnah, provokasi, dan lain-lain akan terus dia gaungkan. Maka dari itu, gugatan itu harus dikabulkan, karena dengan masih adanya penyebar provokasi, pemecah belah, dan penebar kebencian semacam Roky Gerung, Indonesia tidak akan pernah bisa damai. Gerung sedari dulu memang kerap tampil memposisikan diri sebagai pengkritik pemerintah. Kadang-kadang kritikannya lebih tepat sebagai cemoohan ataupun hinaan. Di tangannya kritikan terasa bagai celaan tanpa rumus solusi. Berkali-kali pula dia seperti merepresentasikan kubu oposisi. Sampai kapanpun kita harus menghormati seorang kepala negara dalam berpendapat dan bersuara. Itulah yang menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai karena hal kecil membuat semuanya jadi hancur. Karena itu, sudah saatnya kita harus lebih menguasai diri dan bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang ceroboh, tidak melakukan tindakan yang dapat melukai hati banyak orang. Apa yang kita ucapkan mungkin benar, tapi di telinga orang lain bisa saja salah. Jangan berkata lumrah dengan omongan yang kasar.
Kita harus bisa memahami dengan baik dan mengerti untuk menjunjung tinggi sopan santun dalam berbicara. Jangan sampai kita masuk ke jurang terjal dan membawa kita pada kekisruan yang baru. Mari hentikan semua ini demi kebaikan bersama. Jadi sudah pantas untuk Rocky jika dia dihukum seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Gempar. Viral video syur wanita tanpa busana, ternyata bacalek Nasdem NTT. Surya Paloh auto bungkam, rakyat gak ada etika. Maka perilaku saudara, ucapan, kata, perbuatan saudara menentukan keberhasilan Nasdem atau kegagalan Nasdem. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. MRRH bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi NTT dari Partai Nasional Demokrat mengundurkan diri setelah video tanpa busana yang diduga dirinya beredar luas di media sosial. Informasi itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem NTT, Raimundus Sau Fernandes, kepada Kompas.com Selasa 22 Agustus. Menurut Raimundus, sebelum partai memberikan sanksi, perempuan yang maju dari daerah pemilihan kota Kupang itu lebih dulu mengundurkan diri, sehingga saat ini MRRH bukan lagi anggota Partai Nasdem. MRRH juga mundur dari posisinya sebagai staf di kantor DPW Nasdem NTT. Raimundus mengaku sudah memiliki kader yang akan menggantikan posisi MRRH. Untuk diketahui, sebuah video berdurasi 21 detik yang menampilkan foto MRRH yang mengenakan pakaian Nasdem tertulis calon legislatif nomor urut 4. Setelah itu, tiba-tiba muncul gambar tanpa busana yang diduga adalah MRRH yang sedang berada di sebuah kamar. Video itu beredar luas di media sosial Facebook dan WhatsApp. Hingga saat ini belum ada pihak terkait yang menjelaskan soal video itu, termasuk MRRH. Waduh, ada-ada saja kelakuan kader Partai Nasdem yang muaranya akan berdampak pada Surya Paloh juga, bikin Paloh semakin puyang. Sudah terancam gagal menjadi penguasa, kader partainya malah banyak berbuat ulah. Ini tentu akan menjadi ancaman yang nyata bagi Partai Nasdem, karena kemungkinan akan banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan kualitas kader dan Partai Nasdem. Belum lagi masalah Anies yang sampai ini juga masih jeblok elektabilitasnya, yang tentu membuat kepala Surya Paloh pusing 100 keliling. Om Paloh silakan monitor dululah kadernya. Kenapa bisa parah seperti ini? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Kalau pemerintah silap sedikit saja langsung ngegas dengan semangat membara, begitu banyak kader berulah dan bikin malu, pura-pura tidak tahu sambil terus menjual Anies sebagai capres. Rakyat itu nggak buta. Rakyat tidak akan pernah lupa bagaimana perilaku kader-kader Nasdem belakangan ini. Memang oknum-oknum jahat pasti ada di partai manapun. Tapi rasanya di Nasdem ini sudah mulai banyak ya. Stoknya seolah nggak habis-habis. Hilang satu, tumbuh 1000. Kalau dulu hanya ada 2 partai paling lucu menurut warga, yaitu PKS dan Demokrat, tapi kini bertambah 1, Nasdem. Bicara ketiga partai ini rasanya nggak ada yang beres dan benar. Nyaris nggak ada pemberitaan positif mengenai partai-partai ini. Apalagi masyarakat yang sudah tahu kelakuan partai ini. Sekarang mereka sedang menjalin koalisi untuk mendukung Anies. Ada yang ketahuan nonton vocab, ada yang ketahuan nggak jadi deh. Cocok banget ya, orang yang sefrekuensi cenderung suka bergabung. Satu misi dan visi yang katanya mau memajukan negara yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana sekarang? Harapannya agar negeri ini jadi lebih baik tentu perlulah dijaga. Tapi rasanya kita masih butuh waktu hingga beberapa dekade karena dalam sistem dan budaya partai bahkan konsep di benak masyarakat sudah terlanjur mengakar mengenai banyak hal keliru yang sebenarnya perlu diperbaiki. Salah satunya adalah norma agama dan kepatutan. Melihat kader Nasdem yang seperti ini yang sengaja mempertontonkan lekuk tubuhnya, bahkan tanpa busana, membuat masyarakat perlu dibekali dengan kualitas partai mana yang baik. Ada jadi ingat ya sama kader partai sapi yang ketahuan cabuli anaknya. Lalu juga ingat salah satu kader Mercy yang ketahuan pakai kondom bergerigi. Ada, jangan sampai rakyat salah memilih kader partai yang ternyata memiliki penyakit mental seperti kader Nasdem dan beberapa kader partai yang lainnya. Bagaimana menurut Anda?